Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Telah menyertai kita, yang menuntun setiap langkah kita, hingga kita ada di tempat ini bersama-sama seluruh sidang jemaat. Kita mau bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, siapkan hatimu, pikiranmu, seluruh hidupmu. Jangan mau terganggu oleh hal-hal. Mari tertuju hanya kepada Tuhan kita. Mari datang dan hanya memandang kepada Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur oleh karena kebaikan-Mu telah menaungi kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup yang telah kami lalui, hingga kami boleh ada sampai hari ini, saat ini, di rumah-Mu ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Semua oleh karena berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Semua oleh karena kasih-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Dan inilah kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang telah Engkau hentarkan datang di tempat ini. Bahkan Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang dalam persiapan perjalanan, tibakan mereka dengan selamat sampai di tempat ini. Bersama-sama kami berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian syukur kepada Tuhan Allah kami yang luar biasa. Tuhan Allah kita yang besar. Tuhan Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
haleluya, 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 haleluya. Segala bumi menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Dan kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kasih setiamu besar Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Dan kami datang, kami bawa hidup ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Sebab tidak ada yang lebih berharga yang dapat kami bawa selain hidup kami Tuhan. Hati yang bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian bagi Allah kami yang hidup, yang telah menghantarkan kami ada di tempat ini. Dan kami penuh dengan sukacita Tuhan, datang untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang murah yang sudah menyertai kami sampai kami boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, ini kami, Engkau mengenal siapa kami, bahkan Engkau lebih tahu siapa kami dari kami sendiri Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak dapat kami lari Tuhan kemana saja. Engkau tempat persembunyian kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Penuhi kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami semua Tuhan, kami semua dipenuhi oleh kuasa kasih-Mu. Bersama-sama kami bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Seluruh ruangan tempat ini dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Dari tempat ini Tuhan, ada nyanyian syukur, ada puji-pujian syukur yang kami perdengarkan kepadamu, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk boleh Tuhan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Janji Allah kemenangan, ya batu keselamatanku, kalahkan musuh dan menang. Hallelujah.
penuh dengan kemenangan saat ini. Tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita. Kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Haleluya.
Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Amin Tuhan, untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Amin Tuhan, untuk karya-Mu yang besar yang telah menyelamatkan kami. Amin Tuhan, untuk hidup kami, untuk nafas hidup ini, untuk kekuatan ini Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Semua yang baik Tuhan beri bagi kami. Amin Tuhan. Perlindungan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat sehat dan kuat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan kami yang hebat. Tuhan kami yang ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab itu kami yang hadir di tempat ini, kami bangga punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan dan Juru Selamat seperti Engkau. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau penolong dalam hidup kami. Ajar kami untuk tertanam Tuhan di dalam iman percaya kami yang benar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini hati kami. Hancurkan kami Tuhan. Remukkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Datang Tuhan dan ubahkan kami. Sebab firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang sanggup Tuhan untuk meremukkan setiap hati-hati yang berbatu, setiap hati yang keras, untuk meluruskan setiap kami yang bengkok Tuhan. Oh haleluya, hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus aja, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Engkau Allah yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya
jemaat saja. Sama-sama kita nyanyi, tak berubah kasih-Nya. Bahkan sampai langit dan bumi berlalu Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang ajaib, ajaib, ajaib. Bahkan sampai habis jiwa ragaku Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang ajaib, ajaib, ajaib. Ku mau menceritakan kebesaran-Mu Tuhan, selama aku hidup Tuhan. Ku mau menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Segala perbuatan-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh dilawat oleh kebenaran firman. Datang dan berfirmanlah Tuhan. Datang dan berbicara dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami. Tuhan tahu apa yang kami perlu saat ini. Dan untuk itu Tuhan berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Berkuasa Tuhan atas hidup hamba-Mu saat ini. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar sungguh benar firman-Mu Tuhan, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Sehingga firman yang datang mengubahkan hidup kami, meremukkan hati kami, menghancurkan kami Tuhan, sehingga kami boleh dibentuk menjadi ciptaan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Tanah hati yang baik Tuhan kami beri untuk tempat taburan firman-Mu itu. Datang Tuhan,
berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pemilik firman berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Tak berubah kasih-Nya selamat kepada Bapa Gembala. setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Berfirmanlah Tuhan, taburilah hati kami yang haus dahaga. Biar firman itu tertanam di tempat terbaik di hati kami Tuhan, untuk kami melihat buah dari firman yang kami dengar. Itu sebabnya kami duduk diam dengan iman, menerima firman sebagai suara Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Dan seberapa kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Pujian bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya tidak berkhotbah, nanti junior saya yang akan khotbah hari ini. Saya besok ada pelayanan 2 hari di puncak Saudara. Jadi kita bagi-bagi tugas sama junior. Beri kesempatan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sekali lagi dong semangat Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya rasa saya bisa katakan halo di ibadah kedua karena ya mungkin saya beberapa kali ada di ibadah pertama membawakan khotbah, membawakan renungan. Tapi puji Tuhan sekali kalau akhirnya saya menempati ibadah kedua yang sering kali saya hindari karena kalau ditanya mau ibadah 1 ibadah 2 satu. Ya udah 1 2 1. Karena 1 nggak selama ini. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan ibadah kedua, sungguh pertemuan yang amat indah. Oke, mari kita sama-sama belajar dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Hari ini kita belajar dari 3 ayat aja. Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saya minta kerjasamanya untuk membacakannya bersama-sama dengan saya setelah hitungan saya yang ke-1. Amin? 2, 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau saya boleh kasih judul di pagi ke siang hari ini, saya mengasih judul setiap orang Kristen harus bertumbuh. Amin. Kita semua orang percaya, kita semua mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kita. Kita harus bertumbuh. Gak peduli apapun posisinya, gak peduli seberapa lama kita jadi orang Kristen, gak peduli dia punya gelar STH, MTH, dokter, profesor, dan yang lain-lainnya gelar-gelarnya. Saudara-saudara, semua orang percaya harus bertumbuh. Amin. Kalau kita lihat, Petrus menulis surat ini kepada orang-orang yang dalam masalah kehidupan rohaninya sudah dikatakan bagus. Dalam masalah kehidupan rohaninya itu sudah dibilang baik. Dari mana saya tahu?
Saya bacakan secara cepat saja 1 Petrus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Di situ katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita lihat dari 2 ayat ini, orang-orang atau jemaat yang menerima surat Petrus pertama adalah orang yang sudah menyucikan diri. Orang-orang yang sudah taat kepada kebenaran. Orang-orang yang sudah mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir apa? Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang-orang yang sudah mengalami lahir baru. Yang artinya apa? Kita bisa lihat bahwa ternyata surat itu ditujukan kepada orang-orang yang memang sebenarnya dalam kondisi kerohaniannya, dalam kehidupan kerohaniannya mereka sudah baik, mereka sudah bagus, mereka sudah mengalami bermacam-macam kegiatan rohani. Tapi kita lihat setelah itu di ayat yang di pasal yang kedua dikatakan apa? Mereka harus bertumbuh. Walaupun dalam kehidupan rohaninya terlihat sudah baik, sudah bagus, tapi mereka tetap diharuskan untuk bertumbuh. Amin. Berarti apa? Nggak ada tingkatan rohani apapun yang dapat membebaskan seorang yang percaya, seorang yang mengikut Tuhan dari pertumbuhan. Jadi saudara-saudara, semua kita harus bertumbuh. Amin. Kita semua yang hadir hari ini kita bertumbuh. Mau masih kecil, mau udah besar, mau junior kayak saya, junior Katulangi, maupun yang udah gede, mau senior, kita semua harus bertumbuh. Mau menjadi orang Kristen yang baru 1 hari percaya, 10 hari percaya, 1 tahun percaya, 10 tahun percaya, bahkan dari kecil, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai yang tua sekalipun, semua harus bertumbuh. Semua harus mengalami pertumbuhan. Gak ada satupun tingkatan usia, gak ada satupun tingkatan rohani, gak ada satupun tingkatan jabatan di dalam gereja yang menghentikan seseorang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini apa? Pertumbuhan bersifat wajib bagi kita semua orang Kristen, bagi kita semua orang yang percaya. Pertumbuhan bersifat wajib bagi kita semua. Kalau kita sudah mengerti, ini semua setuju sama saya bahwa pertumbuhan adalah wajib bagi kita semua? Amin. Bahwa kita semua harus bertumbuh dalam Tuhan? Amin? Kalau kita sudah sepakat, kita sudah sama-sama tahu bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh secara kerohanian kita. Menjadi pertanyaan selanjutnya apa, saudara-saudara? Pertanyaannya adalah syarat pertumbuhan. Amen? Apakah yang menjadi syarat pertumbuhan? Apa yang menjadi syarat untuk kita dapat bertumbuh? Apakah syarat supaya kita dapat mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Tuhan? Amen? Kita mulai dari ayat 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, di situ katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara mengikuti channel YouTube GPD Baja, ya, ikuti dong, follow, subscribe, komen. Kita sama-sama bertumbuh, sama-sama membantu di bidang-bidangnya. Amin. Beberapa minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu, judul khotbahnya itu adalah menjadi penikmat kebaikan Tuhan. Amin. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan cuma jadi sekedar penonton berkat Tuhan. Jangan jadi sekedar penonton aja dari kebaikan Tuhan. Tapi kita harus sampai kepada penikmat. Menikmati berkat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Nah, syarat kita dapat bertumbuh ditulis dalam ayat yang ketiga, yaitu apa? Jika kamu benar-benar
telah mengalami, telah mencicipi, telah mengecap apa? Kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, berarti kita itu nggak dapat bertumbuh. Yang artinya apa? Kita nggak mengalami pertumbuhan, saudara-saudara. Amin. Dan ini pertanyaannya, kalau kita sama-sama tahu bahwa untuk bertumbuh kita perlu mengecap kebaikan Tuhan, kita perlu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua orang dapat merasakan kebaikan Tuhan, ya. Semua orang dapat mencicipi kebaikan Tuhan. Semua orang merasakan kebaikan Tuhan. Contohnya apa? Matius 5 ayat 45 katakan seperti ini, saudara-saudara. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, ya, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan apa? Dan yang tidak benar. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa orang yang jahat sekalipun merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Makan, minum, hujan, matahari, nafas kehidupan. Orang jahat juga bisa merasakannya. Orang yang percaya maupun nggak percaya, orang komunis, orang yang ateis, orang yang rajin ke gereja maupun yang nggak rajin gereja, orang yang ke gereja cuman kayak kapal selam, dia datang, dia hilang. Sampai kapan timbul? Ibadah Natal. Natal baru timbul lagi tuh kapal selam Kristen. Orang kayak gitu ngalamin kebaikan Tuhan. Ngalamin kebaikan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena kebaikan Tuhan itu ada yang namanya kebaikan Tuhan yang bersifat umum atau bersifat universal bagi semua orang. Semua orang dapat merasakan makan minum, semua orang dapat merasakan hujan, semua orang dapat merasakan rasa teduh karena awan-awan menutupi, semua orang dapat merasakan matahari karena itu adalah kebaikan Tuhan yang bersifat universal. Semua orang dapat merasakan hal itu, saudara-saudara. Lantas saudara-saudara, kalau kebaikan Tuhan itu bersifat umum, lalu di sini dikatakan apa? Di sini tuh dikatakan gak cuma sekedar mengecap kebaikan Tuhan, tapi ada kata apa? Ada kata benar mengecap kebaikan Tuhan. Gak cuma sekedar mengecap aja, tapi harus benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Gak cuma sekedar mengecap, tapi ada kata sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan. Yang artinya apa, saudara-saudara? Yang artinya apa? Ini tuh berbicara kebaikan Tuhan bukan yang dialami oleh semua orang. Kebaikan Tuhan yang dibicarakan di sini bukanlah kebaikan Tuhan yang bersifat universal. Kebaikan Tuhan yang dikatakan di sini bukanlah kebaikan yang bersifat umum, tapi di sini adalah kebaikan Tuhan yang bersifat rohani dan juga kebaikan Tuhan yang bersifat kekal, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan yang gak bisa dialami, kebaikan Tuhan yang gak bisa dimiliki, kebaikan Tuhan yang gak bisa dirasakan semua orang. Dalam bahasa aslinya kebaikan Tuhan di sini ditulis Christos, ya. Christos itu artinya kindness, emang juga kindness, tapi di lain hal ada arti lain. Christos itu artinya God's grace. Amen. Kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan, saudara-saudara? Itu adalah keselamatan, penebusan, pendamaian kita dengan Allah Bapa. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan gak semua orang dapat merasakan ini. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan bisa makan minum, orang yang percaya sama Tuhan bisa merasakan hujan, bisa merasakan matahari. Tapi orang yang gak percaya sama Tuhan gak bisa merasakan berkat ini, saudara-saudara. Orang-orang yang gak percaya sama Tuhan gak dapat merasakan berkat penebusan, gak bisa dapatkan merasakan berkat keselamatan, berkat pendamaian dengan Allah Bapa. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan dengan jelas,
apa? Karena itu ditujukan hanya bagi orang-orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh Tuhan percaya kepada Dia. Maka berkat keselamatan itu, berkat yang begitu besar, itu dirasakan. Karena sebesar-besarnya berkat secara jasmani, saudara-saudara, gak bisa melebihi, gak mungkin lebih besar daripada berkat jasmani, berkat rohani, saudara-saudara. Amin. Ada ayat katakan, apa artinya seorang memiliki seisi dunia jikalau kehilangan nyawanya? Apa arti? Karena sesungguhnya berkat yang begitu besar, berkat yang begitu luar biasa, berkat yang begitu dahsyat, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar dulu percaya sama Dia, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Maka berkat rohani, gak cuma berkat jasmani yang didapatkan, tapi sampai kepada berkat keselamatan, berkat semuanya kita peroleh dan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudara, kita bisa bertumbuh kalau kita benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, itu adalah berarti kita adalah orang yang telah ditebus. Berarti kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Berarti kita adalah orang-orang yang telah didamaikan. Orang-orang yang bisa bertumbuh adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Dia. Oleh karena itu orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen kapal selam, sorry bro, hari ini engkau gak dapat berkat rohani, engkau gak dapat pendamaian, gak dapat keselamatan, gak dapat penebusan. Syaratnya harus benar-benar mengikuti. Gak peduli kita udah seberapa lama gereja, gak peduli kita udah seberapa banyak doa, gak peduli udah seberapa banyak Alkitab kita baca, kalau kita gak benar-benar ngikutin Dia, kalau kita gak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka kita gak mungkin mengalami pertumbuhan. Maka percuma semuanya itu, saudara-saudara. Karena apa? Harus mulai itu gak benar dulu percaya sama Dia, supaya pertumbuhan itu kita alami. Seperti bercocok tanam. Tahu bercocok tanam? Ada ahlinya di sini, Bapak Gembala, tukang kebun di PDO Baja. Bercocok tanam. Tahu kayu kering? Tahu kayu kering? Kayu kering. Coba kita ambil kayu kering, kita gali, kita tanam tuh kayu kering. Tiap hari kita pupuk, tiap hari kita pupuk, tiap hari kita siram. Apakah kayu kering itu bisa bertumbuh? Bisa? Bisa nggak nih, Om? Om Haji? Nggak bisa ya? Kayu kering nggak bisa bertumbuh, walaupun disiram, walaupun dipupuk. Kayu kering nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena pada dasarnya mati. Dasarnya udah metong itu kayu kering. Sama saudara-saudara, seperti kita. Kita yang sebelumnya belum dibebus, kita yang sebelumnya belum diselamatkan, kita yang sebelumnya belum didamaikan dengan Allah Bapa. Kita adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa pada hakikatnya adalah mati secara rohani. Dan apa? Dan orang yang secara hakikatnya mati secara rohani, apakah dapat bertumbuh? Baik, kalau lo belum dilahirkan bisa bertumbuh? Orang yang mati bisa bertumbuh? Kita yang mati secara rohani, pada hakikatnya mati. Kalau kita mulai dari percaya, kita diselamatkan,
kita ditebus, kita mengalami pendamaian dengan Allah Bapa, sehingga kita yang tadinya mati, kita yang statusnya tadi mati, kita yang tadi berdosa, telah ditebus, telah diselamatkan, dan memperoleh kembali hidup, memperoleh kembali kehidupan secara rohani, sehingga akhirnya apa? Kita dapat bertumbuh, amin. Sehingga pertumbuhan secara rohani itu bisa kita alami, saudara-saudara. Karena apa? Mengalami penebusan Tuhan, mengalami karya salib Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Orang Kristen bisa bertumbuh kalau dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen dapat bertumbuh kalau dia adalah orang Kristen yang sejati, yang percaya kepada Tuhan, gak cuma sebatas di mulutnya aja, tapi hati, mulut, tindakan menggambarkan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita semua udah belajar, syarat pertumbuhan adalah percaya dulu kepada Dia. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah atau bagaimana cara kita dapat bertumbuh? Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani tersebut, saudara-saudara? Jawabannya ada di ayat 1 Petrus 2 ayat 1. Pertama, saya ingin untuk membacakannya terlebih dahulu. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang artinya apa, saudara-saudara? Cara bertumbuh yang pertama itu adalah berusaha membuang dosa. Berusaha dalam kehidupan sehari-hari kita membuang kejahatan. Itu cara pertama. Cara bertumbuh, kita harus terlebih dahulu buang dosa. Kita sama-sama mengerti, kita kan udah ditebus ya. Kita kan udah mengalami keselamatan. Kok masih harus buang dosa? Ini ada bertanya. Gitu. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kecacatan, yang penuh dengan kekurangan. Kita hidup masih pakai daging ini nih. Daging ini belum lepas. Maka kita masih bisa melakukan hal-hal daging, hal-hal lahiriah, saudara-saudara. Maka karena itu di sini ayat ini mau mengingatkan, buanglah segala kejahatan. Karena memang kita dalam keseharian kita bisa jatuh, kita bisa melakukan dosa, bisa melakukan kejahatan. Tapi hari ini kita mau diubah mindset kita untuk dalam keseharian kita berusaha untuk membuang segala dosa. Karena orang yang hebat sekalipun pernah jatuh dalam dosa. Nuh pernah jatuh di dalam dosa. Daud, raja yang hebat, dia pernah jatuh di dalam dosa. Petrus yang dikatakan saya pernah dengar khotbah, imannya pernah hampir setara dengan Yesus karena dia berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Tapi apa? Kita temukan Petrus menyangkal Yesus. Bahkan Paulus katakan Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Pada kenyataannya memang kita manusia rentan terhadap dosa. Kita seringkali melakukan kejahatan, kita seringkali melakukan apa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita mau diingatkan, kalau masih ada dosa yang nyantol di kehidupan, masih ada dosa yang kita lakukan dengan nyaman, masih ada dosa yang kita lakukan dengan rasa menikmati, kalau kita masih melakukan dosa tanpa rasa bersalah, hari ini diingatkan untuk apa? Buanglah segala dosa, buanglah segala kejahatan, saudara-saudara. Segala ditulis 3 kali, segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Karena apa? Perwujudan dosa ada begitu banyak.
Oleh karena itu jangan puas kalau kita bisa membuang satu dosa, tapi berusahalah membuang segala dosa tersebut. Dalam kehidupan kita, kita bergelut, saudara-saudara, bergelut membuang dosa. Karena apa? Dosa menghambat pertumbuhan kita. Dosa menghambat pertumbuhan rohani kita, saudara-saudara. Karena itu hari ini, di step yang pertama, kita diingatkan terlebih dahulu mindset kita untuk membuang segala dosa, untuk berusaha mengikis dosa tersebut supaya dosa itu nggak kontrol kehidupan kita, supaya dosa tersebut nggak dominan dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua, setelah kita tahu bersama-sama, step pertama adalah membuang segala dosa, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Apa ya cara kedua supaya kita dapat bertumbuh? Yang kedua adalah mau belajar firman Tuhan. Step yang kedua adalah mau belajar firman Tuhan. Setelah kita buang dosa, setelah kita menjauhkan diri dari hal-hal jahat, kita belajar firman Tuhan. Buang dosa, belajar firman itu berkaitan, mereka berhubungan. Karena apa? Gak bakal ada satupun orang yang dapat memiliki keinginan untuk belajar firman kalau dosanya itu lebih dominan dalam kehidupannya. Kalau dosa bahkan lebih dominan dalam kehidupannya, maka lama-kelamaan dia mengikis kerinduan kita untuk belajar. Bahkan bisa sampai hilang karena dosa itu menguasai kehidupannya. Kalau kita kasih makan dosa terus, firman kita kalah. Kalau kita kasih makan dosa terus, firman itu udah ngefek lagi karena dosa tadi saya katakan lebih dominan dalam kehidupan kita. Dia yang bergerak lebih banyak daripada firman. Oleh karena itu kita buang dulu dosa, kita perbanyak firman, supaya firman yang menggerakkan kehidupan kita, supaya kita bergerak, supaya cara kita hidup itu atas dasar firman, supaya firman itu lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada dosa. Kalau firman lebih hebat, kalau firman lebih banyak kita kasih makan, tentu firman dapat mengalahkan dosa. Amin. Karena itu saudara-saudara, orang yang nyaman sama dosa tak mungkin dapat mengenal firman Tuhan. Orang yang masih senang melakukan dosa gak mungkin dapat belajar firman Tuhan. Mulai dari buang dulu firman, buang dulu segala kejahatan, baru kita mulai mengenal firman Tuhan, baru kita belajar firman Tuhan tersebut. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, saya boleh bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Apa itu air susu yang murni dan yang rohani, saudara-saudara? Air susu yang murni dan rohani berbicara tentang firman Tuhan. Menginginkan firman Tuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam ayat yang kedua ini ada beberapa kata yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah air susu yang murni dan yang rohani. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan berarti ada dua ya, air susu yang murni, lalu air susu maksudnya dia murni dan rohani, ada dua penjelasan. Tapi dalam terjemahan aslinya itu ditulis adolon gala, pure spiritual nourishment. Mereka adalah satu. Jadi air susu murni, gala rohani, gala itu adalah pure murni dan galanya itu adalah air susu rohani tersebut. Jadi maksudnya mereka adalah satu kesatuan, saudara-saudara. Kalau dalam terjemahan King James Version ditulis the sincere milk of the word. Dalam terjemahan New American Standard ditulis pure milk of the word. Yang artinya apa? Emang kata ini berarti adalah firman Tuhan. Word, firman, logos, firman Tuhan, saudara-saudara.
bayi dapat bertumbuh dengan air susu ibu. Begitupun pula kita orang Kristen, kalau kita mau bertumbuh, kita butuh air susu rohani tersebut, saudara-saudara. Dalam pertumbuhannya bayi bergantung kepada susu. Sama juga dengan kita, dalam pertumbuhan rohani kita bergantung kepada firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya bisa katakan bahwa pertumbuhan orang percaya itu ada pada firman Tuhan. Pertumbuhan kerohanian kita itu ada pada firman Tuhan. Amin. Jadi orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya sama Dia, mengalami pertumbuhan bukan karena praise and worship-nya keren, bukan karena musiknya dahsyat dan luar biasa, amin. Bukan karena lampunya kelap-kelip, bukan karena funkinya yang keren, bukan karena fasilitas gereja yang luar biasa, yang lengkap, yang mahal-mahal, maka orang dapat bertumbuh secara rohani. Tapi satu yang paling penting, apa yang membuat seorang Kristen dapat bertumbuh adalah karena firman Tuhan. Kalau datang ke gereja kita cari musik, jangan datang ke gereja, datang ke konser. Karena saya juga penikmat musik. Tapi kalau ke gereja cuma buat datang, buat nikmatin musiknya, nikmatin praise and worship-nya, sangat disayangkan. Karena seharusnya motivasi kita, tujuan kita adalah mengalami pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani kita dapati di mana? Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Pertumbuhan kita alami oleh firman Tuhan, oleh pengenalan akan firman Tuhan, oleh pembelajaran akan firman Tuhan. Itulah yang membuat kita bertumbuh. Itulah yang membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Bukan berarti kita nggak boleh upgrade dalam hal-hal lain. Tentu suatu hal yang bagus, dan saya juga sangat senang kalau kita upgrade dalam musik kita, dalam punya penyembahan kita, pelayan-pelayan di-upgrade, fasilitas ditambahi. Tentu hal itu sangat bagus. Tapi ingat, yang paling terutama dan utama, yang paling terpenting yang perlu kita lihat, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Next. Akan kita pelajari apa? Ada di situ kata murni. Kalau air susu rohani itu adalah firman Tuhan, berarti ada lagi kata murni. Yang kita butuhkan untuk bertumbuh gak cuma sekedar firman Tuhan, gak cuma sekedar air susu rohani tersebut, tapi di kata belakangnya ada apa? Ada murni. Jadi yang kita butuhkan itu adalah air susu yang murni. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang murni, saudara-saudara. Amin. Kalau kita katakan bahwa air susu ibu itu adalah air susu yang murni, ya, buat pertumbuhan seorang bayi, bagaimana kalau ada air susu ibu terus ditambahin sama perasa coklat, tambahin sama perasa red velvet mungkin, atau ditambahin sama perasa matcha? Apakah itu bisa dikatakan air susu ibu yang murni? Tentu tidak, ya. Firman Tuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan adalah firman Tuhan yang murni. Amin. Saya yakin dan saya sangat percaya bahwa firman Tuhan itu murni. Saya yakin firman Tuhan itu murni. Tapi seringkali apa yang didapati yang salah adalah teguran keras bagi pemberita firman Tuhan. Adalah teguran peringatan bagi pengkhotbah. Karena apa? Karena seringkali yang kita dapati mereka terlalu banyak mencampurkan ini itu dalam firman, dalam berkhotbah yang mereka terlalu campur banyak ini itu, sehingga firman gak kembali murni, sehingga firman gak menjadi murni, saudara-saudara. Dia terlalu kadarnya yang lain itu terlalu banyak, firman gak mendominasi khotbahnya, saudara-saudara. Ada pendeta, saya pernah waktu itu pergi karena saya gak beribadah di sini, saya beribadah di tempat lain di hari Minggu. Karena saya juga dulu asrama kan, waktu SMA.
Saya pergi ke gereja, di situ dia pendeta yang buka ayat, baca, habis itu gak nyambung dengan konteks ayat bacaannya, dia comot lagi sini, dia comot situ, comot, udah kayak lagi makan dia comot. Untung dia nggak comot perkataan iblis, saudara-saudara. Asal comot. Dan apakah hal itu bisa dikatakan firman Tuhan yang murni? Tentu tidak. Saudara-saudara, hanya firman Tuhan yang murnilah yang memberikan pertumbuhan. Amen. Bukan berarti saya anti lelucon, bukan berarti saya anti intermezzo, bukan berarti saya anti cerita, anti kesaksian, tetapi kalau kadarnya melebihi firman, itu yang salah. Kalau 90% khotbahnya adalah kesaksian, 10%-nya adalah firman, apakah itu masih bisa dikatakan air susu yang murni? Apakah masih bisa dikatakan firman Tuhan yang murni, saudara-saudara? Tentu tidak. Yang dapat memberikan kita pertumbuhan hanyalah air susu yang murni, hanyalah firman Tuhan yang murni. Suatu kali ada pendeta tamu berkhotbah. Dia berkhotbah, ya tamu di depan. Dia mulai berkhotbah, dimulai dengan baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, ditutup Alkitab ya. Setelah ditutup, dia baru mulai bercerita. Ya, anak saya yang pertama, dia kuliah lulusan di Jerman. Tapi puji Tuhan sekarang udah balik ke Indonesia, udah kerja di sini, keluarganya luar biasa dahsyat, bla 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 dan bla 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 yang lain. Anak saya yang kedua lulusan itu Kanada. Di Kanada dia sekarang udah bekerja baik lah, bla 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 dan bla 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 lainnya. Anak saya yang ketiga sekarang lagi kuliah di Korea. Bla bla bla, puji Tuhan, bla 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 bla. Amin. Tiba-tiba amin, tutup doa bla bla bla, dan akhirnya kan seperti kayak biasa gitu, setelah selesai ibadah kan pendeta di sana kan salam-salaman sama jemaat-jemaat. Salam, baru ada jemaat salam sama Bapak pendeta tamu ini. Pak, makasih Pak, berkat khotbah Bapak, saya makin mengenal anak-anak Bapak. Bukan mengenal Tuhan, tapi lewat khotbahnya dia makin mengenal anak-anaknya. Bayangin tuh, itu baru 3 anak. Wah, kalau 7 anak, anak saya pertama, anak saya kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, puji Tuhan, haleluya. Glory. Amin. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang murni. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, kita perlu air susu rohani yang murni, saudara-saudara. Firman yang dinomor satukan, firman yang kita cari, saudara-saudara. Amin. Di kata yang kita analisis lagi yang ketiga, yaitu dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin. Di situ kita lihat ada kata jadilah dan ada kata ingin ya. Jadilah dan ingin. Kalau kita lihat dalam terjemahan baru, dalam penerjemahan baru TB ini, itu dikatakan jadilah dan ingin. Jadilah itu di situ dikatakan apa? Kalimat kerja. Jadilah ya, kalimat kerja. Tapi dalam terjemahan aslinya sebenarnya kata perintah itu atau kalimat perintah enggak terdapat di kata jadilah, tapi di kata ingin ya. Jadi kalau dalam terjemahan King James Version itu ditulis as newborn baby desire ya. Dari mana saya tahu bahwa desire ini diterjemahkan inginkanlah, bukan menginginkan? Itu karena saya melakukan analisis leksikal dan analisis gramatikal. Asik, keren kan bahasanya? Biar saya kelihatan kuliah semester 6. Dalam analisis tersebut, kata ingin itu ditulis epipotesate. Dalam analisis gramatikalnya itu ditulis apa? Verb imperatif aorist second person. Ya, jadi apa artinya? Jadi ingin itu adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah apa? Adalah kalimat perintah.
Jadi kalau saya boleh terjemahkan, itu di sini tulis seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah. Jadi inginkanlah ada perintah, inginkanlah apa? Inginkanlah akan air susu rohani yang murni. Inginkanlah akan firman Tuhan yang murni. Kalau tadi kita bahas dalam konteks pengkhotbah, sekarang dalam konteks mendengar. Kalau kita udah tahu bahwa ada susu firman yang murni, kalau kita udah tahu ada firman yang murni tersebut, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah inginkanlah susu rohani yang murni. Itulah yang kita lakukan, saudara-saudara. Karena apa? Kalau kita menginginkan, kalau kita punya kerinduan akan firman Tuhan yang murni, saya yakin Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus memberikan kepuasan bagi kita semua. Karena apa? Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka akan dipuaskan. Kenapa mereka dipuaskan? Karena mereka punya rasa haus, karena mereka punya rasa lapar. Akan apa? Akan kebenaran, akan firman Tuhan yang murni tersebut, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita punya kerinduan itu, saya yakin Tuhan gak tutup mata, tapi Tuhan memuaskan kita dengan firman Tuhan yang murni, dan kita mengalami pertumbuhan lewat itu, saudara-saudara. Carilah firman yang murni, carilah air susu yang murni dengan kerinduan. Amin. Yang keempat, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi kerinduan kita pada firman Allah yang murni, kerinduan kita akan air susu yang murni, itulah yang membuat kita bertumbuh. Dan pertumbuhan itu, ingat, yang jadi tujuan utama kita mendengar firman Tuhan. Gak cuma untuk sekedar memenuhi pengetahuan kita doang, gak cuma untuk sekedar intelektual, tapi lewat firman alami pertumbuhan, lewat firman alami pertumbuhan rohani dengan Tuhan. Itu yang harus jadi tujuan utama kita, saudara-saudara, di hari yang indah ini. Kata yang kelima katakan, dan beroleh keselamatan. Yang artinya apa? Kita harus terus bertumbuh sampai kita masuk surga. Pertumbuhan itu kita terus alami. Pertumbuhan itu harus kita terus alami. Pertumbuhan harus kita terus rasakan sampai nanti kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah Bapa, sampai kita merasakan kenikmatan kekal bersama dengan Dia. Bertumbuh, saudara-saudara. Jadi pertumbuhan kita apa? Kita rasakan kita sekarang ini bertumbuh atau enggak? Kalau enggak, kita cek lagi ke belakang. Apa yang salah? Apakah kita nggak punya kerinduan? Apakah kita belum buang segala dosa? Apakah kita belum mendapatkan susu yang murni? Apakah kita belum benar-benar percaya? Renungkan itu, saudara-saudara. Karena seharusnya kita, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya sama Dia, mengalami pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang benar-benar percaya. Jadilah orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang benar-benar mengaku bahwa Dia adalah juru selamat, bahwa Dia adalah Sang Mesias. Setelah itu apa? Kita buang segala dosa kita dan miliki keinginan dan kerinduan untuk belajar lagi dan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Demikianlah khotbah saya di siang hari yang indah ini. Para pemain musik bisa maju ke depan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Dan juga saat ini saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu Timotius dipercayakan menjadi seorang gembala sidang di Pulau Kreta, dia adalah anak muda berusia 17 tahun. Dan hebatnya seorang anak belasan tahun itu bisa memenangkan ahli-ahli agama, ahli Taurat. 17 tahun. Saya gembala sidang 23 tahun, gembala termuda di kota Manado. Umur 19 tahun, kalau dia bangga bisa khotbah di banyak orang seperti ini. Aku lebih banyak umur 19 tahun. Tapi hebatnya bukan siapa yang berkhotbah, tapi firman yang didengar. Saudara, kita yang hadir hari ini tidak bisa pulang dengan berkat yang sama dari khotbah yang sama. Kalau hidupmu terantuk kepada siapa pengkhotbahnya, kelihatan, ketahuan. Tapi dengar ya, Timotius 17 tahun, waktu dia khotbah jadi gembala di Pulau Kreta, yang bertobat bukan cicunguk, saudara, yang gak kenal apa-apa, yang nol, tapi yang ahli Taurat, saudara, ahli firman. Kenapa mereka ahli firman bisa tobat, menerima Yesus yang bertentangan dengan Taurat mereka? Karena apa? Karena mereka melihat firman-Nya dan bukan lihat Timotius yang muda. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Siapa yang bisa bikin kau bertumbuh? Siapa yang bisa bikin? Tadi hanya disinggung, musiknya bukan, pujian penyembahanmu bukan. Siapa bilang? Termasuk pengkhotbahnya tidak, saudara. Tapi apa? Firman itu sendiri. Haleluya. Alkitab bilang firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nggak mungkin kau dengar langsung dari surga, tapi dia memakai trompet-trompet di dunia ini, dan bisa siapa saja dia pakai. Haleluya. 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 Cari gereja yang mendominasi pelayanannya dengan firman dan bukan dengan entertain gereja ini. Haleluya. Terima kasih kau nyumbang gereja. Kita dapat karpet hampir ratusan juta. Kita dapat, tapi dengar, di sini yang kita tontonkan bukan apa yang kita bisa sampaikan secara material di sini. Tapi kita berdoa, gereja kecil kita ini harus melahirkan air susu yang murni. Kita doa gereja kita ini, kita nggak usah berlomba siapa jemaat paling banyak di surga. Nggak usah kita boleh kalah dengan gereja lain yang sudah naik ke surga dan lihat jemaatnya paling banyak surga. Nggak apa-apa kita baca jemaatnya paling dikit, no problem buat kita. Yang jadi persoalan apakah setiap kita yang datang mencari susu yang murni atau enggak, saudara. Nggak peduli engkau satu hari ibadahnya 10 kali, nggak peduli, saudara. Tapi apa yang kau serap dari apa yang kau dengar, itu menentukan pertemuan saudara. Kata mami saya, kalau dia sudah masuk kamar sampai dia mau tidur sore, saudara, habis dia masak, dia bisa mendengar belasan khotbah dari pendeta yang berbeda, sampai handphonenya dibeli layar biar besar, saudara. Tapi ya saya bilang, apa yang membuat engkau bertumbuh adalah kemampuan kau menyerap itu sebagai firman yang murni. Makan firman belum cukup kalau engkau salah makan, saudara. Haleluya. 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 Jadi setiap orang yang datang di gereja ini, di GPDI Obaja ini, sisihkan hal yang lain. Cari firman Tuhan di tempat ini. Haleluya. Jangan cari pendetamu. Cari firman yang bikin kau bertumbuh, cuman firman Tuhan. Nggak usah cari yang lain. Selain itu hanya pendukung. Kalau kita mendasarkan pertumbuhan dari musik kita, saudara, kasihan di Irian nggak punya musik semegah kita. Tapi satu waktu saya share di Facebook, di grup kita, bagaimana orang Irian kalau nyanyi. Mereka tuh setengahnya main bukan gitar, mereka bikin sendiri dari pohon, dari batang. Mereka kecil sendiri, mereka duduk paling banyak hanya untuk supaya musik duduk dari yang nyanyi. Tapi banyaknya orang yang duduk di situ, saudara. Orang yang nyanyi lebih ribut. Kenapa? Mereka bukan cuma nyanyi gini, mereka menari melompat, saudara. Mereka menemukan Tuhan bukan karena siapa yang mengiring mereka menyanyi, bukan karena gitar yang mereka beli, tapi karena hati mereka merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ini terjadi di gereja ini, inilah rahasia pertumbuhan. Minggu besok saya khotbah. Saya akan cerita tentang pertumbuhan dari sisi yang lain. Minggu besok saya khotbah dari sisi pertumbuhan yang lain. Karena besok saya mau
di puncak 2 hari, saya mau bicara tentang reborn and growing, saudara. Saya sudah belajar tentang pertumbuhan. Jadi minggu besok saya bicara. Kenapa? Karena letak rahasia pertumbuhan bukan karena siapa yang ngomong, tampilan di mimbar ini, atau hebatnya mimbar ini. Tapi begini, seberapa hebat dia mengupas firman dan dia memaparkannya bersama dengan kerelaan hatinya, minta urapan dari Tuhan supaya mengurapi firman yang dia belajar. Tundukkan kepala kita. Maukah saudara bilang terima kasih buat Tuhan hari ini? Maukah engkau menepis perasaan hati saudara yang masih membuat yang perasaan hatimu itu membuat gap Anda untuk dapat alami firman? Karena kau melihat pembicaranya, karena kau melihat tampilannya, atau karena kau melihat sesuatu yang lain selain firman Allah. Ada lagu Pantekosta lama, pandang saja kepada Yesus. Dia yang penuh cinta, pandang saja kepada Yesus. Dia yang berkuasa, itu baiknya. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Maka saudara akan bawa pulang kekuatan dan berkat-berkat rohani yang menjadikan kau bertumbuh sebagai orang Kristen yang besar. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa, mari kita berdiri, menjauhkanmu dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, kita hanya hidup bagi Tuhan. Berani melangkah maju ke depan, satu dua orang yang datang, kita akan doakan. Saudara mau mengalami perubahan dan cara mengenal Tuhan yang mengubah hati saudara, hanya Tuhan, hanya Yesus, hanya firman, dan hanya Roh Kudus. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkan-Mu. Masih ada cuma satu. Yang
percaya ini kerinduan Tuhan. Bukan hanya kerinduan gereja, untuk setiap umatnya mengalami pertumbuhan yang benar dalam Tuhan. Mampukan kami membuang segala dosa kami. Taruh di hati kami sebuah keinginan kuat untuk menemukan susu yang murni, yaitu firman Allah. Tuhan berkati kami Tuhan, dan jadikan kami dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, dan urapi pakai hamba firman-Mu. Lebih dahsyat, lebih heran dan luar biasa. Kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan bersama kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi korban bersama. Sebelum memberi, kita berdoa, dan yang bertugas kami persilakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala yang baik telah Kau berikan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami. Tuhan Allah kami yang hidup, ajari dan mampukan kami untuk dapat memberi Tuhan dari apa yang kami punya. Untuk dapat mempersembahkannya penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah kepada Tuhan. Sebab Engkau telah memberi banyak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Korban dan persembahan yang kami berikan untuk Tuhan menjadi sarana dan media Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus. Kau pakai korban persembahan kami ini untuk Tuhan mendirikan kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Dan terlebih khusus Tuhan di tempat ini, di GPD Umaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami memberi penuh dengan sukacita. Kami berdoa haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita memberi, dan yang bertugas kami persilakan. Luar biasa Allah Bapa. Amin. Haleluya. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup,
sampai selama-lamanya. Beri kami sampaikan pengumuman di sepanjang minggu ini. Kamis 16 Maret ada ibadah tengah minggu di tempat ini. Song leader Ibu Rosmunte, persembahan Ibu Ana. Sabtu 18 Maret ada doa dan puasa seluruh sidang jemaat di tempat ini. Sama-sama kita datang sekaligus latihan kain arpa. Jam 19 worship leader Saudara JJ bersama Ibu Desi. Minggu 19 Maret kita ada ibadah seperti biasa, sesi pertama jam 8, jam 10, sesi kedua serta ibadah anak sekolah minggu. Song leader Saudara Rista, Saudara Denny, singer Saudara Reski, Saudari Pilih, musik keyboard Eli, Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Abner, cheers Rahel, Grey, Winda, Nio, Rebana, Esther, Kezia, LCD, Demi, Angga, Yefta. Pemerhati ibadah yang pertama keluarga Bapak Sipahutar. Pemerhati ibadah kedua keluarga Bapak Munte, Bapak Stefanus. Persembahan yang pertama Ibu Magdalena, dan persembahan yang kedua Ibu Erni, Ibu Hami, dan Ibu Sianibar. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita saat ini. Kita minggu lalu ada rapat tingkat jemaat. Karena waktunya tidak terlalu panjang, jadi seberapa yang terbicarakan. Dan salah satu yang tercetus adalah kita memang membenahi pelayanan-pelayanan, saudara, termasuk pelayanan altar di tempat ini, ya saudara. Jadi saya diskusi sama Ibu Gembala untuk kita benahi nih pelayanan ini. Artinya bukan kita menjadi lebih bagus, cuman hal yang kurang kita berdiri sesuai fungsinya gitu. Saya terpikir bahwa nanti kita tetapkan waktu nanti di pertemuan awal sebelum semua ada pikir mendatangkan orang yang ahli, saya dulu yang akan melakukan pembekalan terhadap pelayanan akar ini, mulai dari musik, singer, worship leader, semua saudara. Tahun 98-99 saya suka worship leader sama Raffi saudara. Ada Yongki pemain keyboard, Yongki yang istrinya siapa? Yang worship leader. Tapi tahunnya kok. Nah, saya belajar dari situ saudara. Jadi kita mau benahi apa yang seperti itu. Kemudian di minggu keempat kita ada kunjungan dari STT Harvest. Karena STT Harvest ini dalam rangka mereka penginjilan ke pedalaman di Batam, dan mereka minta sebenarnya adalah sumbangan. Saya bilang kalau kamu mau, kamu pelayanan. Jadi mereka yang akan melayani di minggu keempat, mereka yang layani. Dan orang yang di Harvest ini adalah utusan dari DKI pada saat Pesparawi di Jogja pada waktu itu. Jadi worship leadernya itu memang worship leader utusan Jakarta untuk lomba musik gereja. Nah, mereka akan tampil di minggu keempat. Mungkin kita bisa nyontek dari situ, atau kita bilang gimana sih orang worship leader yang gitu, yang ini. Nah, mereka kebetulan tim itu diketuai oleh JJ sendiri, saudara ya. Hari ini khotbah pertama di ibadah kedua, saudara. Dia sudah terundang di beberapa kali khotbah di Tegal, atau berapa saya lupa. Sudah di Tegal, sudah khotbah, undang ke jauh-jauh dia, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara bantu supaya kita belajar lebih baik. Amin. Jadi bukan berarti kita nyenting firman, yang lain kita nggak pernah benahi. Kita harus benahi satu persatu supaya kita juga dapat sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah saudara lihat baik. Menurut saya sih sebenarnya ini kadarnya sudah bagus, sudah baik. Saya bilang kemarin ada seorang yang ada di sini karena dia cinta musik gereja. Wah, saya bangga sekali, saudara. Dia pemain musik, tapi saya ajak engkau. Saya mau jadi penikmat dulu dari pelayan musik di tempat ini. Nah, itu saudara, berarti kita harus lebih upgrade, tapi standarnya kita sudah temukan. Jadi saudara-saudara bantu doa supaya ini terus boleh jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya aja, Sah. Oh, ada orang. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Senang sekali kami bisa dikunjungi untuk bisa bersama-sama kami. Jika belum terikat dengan gereja manapun, jadi kami terbuka untuk kita bisa tumbuh bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kita akhiri pada ini. Saya undang kita bangkit berdiri, dan yang mau doakan yang bangkit Tuhan bisa datang ke depan.
Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Sebab kau layak terima pujian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak ada yang terima semua. Kau layak terima pujian, sebab kau layak Lalu berkat di sana kami atas mereka yang dari dan yang Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami ada di sini, berdiri di hadapan Tuhan, di tahta-Mu yang kudus, di dalam kerajaan-Mu. Kami berdiri sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang datang dengan hati. Ketika kami duduk menghormati ibadah ini, kami hakikatnya sedang menghormati yang empunya ibadah ini. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang senang disembah, yang suka dipuji, yang suka ditinggikan, yang suka dimuliakan. Makanya kami datang dengan hati kami, memberi yang terbaik di hidup kami. Tubuh kami menjadi korban persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan hari ini. Dan terimalah pelayanan kami hari ini, sekecil apapun itu Tuhan. Sekalipun kami cuma duduk di kursi paling belakang dengan tepuk tangan kami Tuhan,
Tapi terimalah itu sebagai pelayanan kami kepada Tuhan. Sampai kami yang ada di altar ini Tuhan, biar ini bukan sebuah panggung kehormatan bagi kami, tapi di sini kami sedang menghormati Tuhan di atas segala Tuhan. Biar Engkau berkati kami untuk memberi yang lebih baik di hari yang akan datang Tuhan. Semua pelayan altar diberkati Tuhan, pemain musik worship, leader, singer, tamborin, choir diberkati oleh Allah. Pelayan persembahan ataupun Tuhan kolektan diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Penerima tamu diberkati Tuhan. Buat kami semua menjadi orang-orang yang mau melayani sekecil apapun di gereja ini. Hamba berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang baru pertama kali ada bersama kami Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, kami hanya bisa bawa dalam tangan Tuhan. Bukan kebetulan mereka ada di sini Tuhan, menikmati Tuhan bersama kami di tempat ini. Kami cuma bisa berdoa, berkati mereka, rawat mereka dengan kekuatan yang ilahi dari Tuhan. Apapun mereka hadapi, persoalan menghadapi, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan dan kemenangan dalam setiap persoalan hidup mereka. Bahkan Tuhan berkati mereka Tuhan dengan pertumbuhan iman yang lebih. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sudah menolong. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sepanjang minggu berjalan ini yang kami kerjakan. Tuhan campur tangan buat kami berhasil semuanya Tuhan. Sampai Tuhan datangkan kami di ibadah-ibadah yang akan datang. Kami ada di rumah ini lagi, di tempat Tuhan ini, untuk menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur doa kami. Kami serahkan langkah pulang kami ke dalam tangan Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan sama Tuhan Yesus tolong. Jemaat Tuhan rekan kami, saudara seiman kami yang tidak hadir, lawan mereka dengan kasih-Mu. Sakit sembuhkan, lemah kuatkan, bimbang tetapkan. Yang malas Tuhan berikan mereka gairah, semangat, rajin beribadah mencari hadirat Tuhan. Kami sudah berdoa, akhiri ibadah kami sesi kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulang dan bawalah berkat anugerah, damai, sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai sekalian kita yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mulai dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.